Nah, di sini kalau misalkan kita nggak ada pemeriksa, sebetulnya bisa ya. Jadi cukup pendatangan aja. Nah, di sini pendatangannya kita masukin. Nah, ini tadi ketika kita mau tanda tangan alur fleksibel dengan personal, jika yang dipilih pertama itu unit, kita nggak bisa pilih pegawai personalnya ya. Sesuai yang tadi dia nggak bisa, jadi tidak dapat menambahkan personal setelah unit. Jadi posisinya itu harus unitnya dulu, personalnya dulu, semua personalnya baru ditambahin unit-unitnya. Jadi di sini harus penatangan personal, baru ada internalnya. Nah, kita simpan. Untuk alurnya ini sama ya, ke depannya masih pilih ketu pengirim, penatangan, perihalnya. Nah, untuk tujuan sendiri ini nggak mesti ke personal ya. Nah, ini bisa disesuaikan aja. Ini kita klik selanjutnya. Nah, di sini kan bisa kelihatan ya, di alur fleksibel ini penatangan pertamanya saya, lalu penatangan keduanya Ketua Tim Aliansi Common Application 7. Jika saya kirim, akan langsung melakukan input PIN. Padahal kan di sini role saya ini yang digunakan yang aktif ini role personal ya. Kalau sekarang kan belum bisa. Nah, di sekarang karena udah dimungkinkan personal tanda tangan dan udah dipilih juga sebagai penatangan pertama, ketika dikirim itu akan muncul inputan masukan PIN. Jika dikirim itu nanti otomatis akan masuk ke pimpinannya ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, informasinya ini kan udah di tanda tangan dan di metadata bisa terlihat ya posisinya ada di mana. Untuk alur fleksibelnya ini mungkin di Mas Angga ada nggak Mas? Oke, ternyata ada sedikit bug ya untuk ini. Jadi dia nggak mau lanjut ke alur yang selanjutnya. Cuman seharusnya itu ketika saya tanda tangan itu langsung muncul di penantangan kedua di sini seharusnya. Ini cuman ada sedikit bug mungkin nanti kita perbaiki. Untuk yang personal tadi jadi ada dua cara bisa lewat TT eksternal atau tadi melalui alur fleksibel personal. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke fitur-fitur yang lain.
Kalau nggak ada, mungkin kita coba lanjut karena kan di sini tuh kalau nggak salah mayoritas TU dan Sekre ya. Kita coba lihat sedikit perbedaan antara TU dan juga Sekre. Nah, pertama TU. Untuk TU ini mejakunya itu benar-benar yang direkam oleh dia gitu. Jadi kalau misalkan ada konsep yang dibuat di Nadine terus diteruskan, itu TU nggak bisa ngelihat. Yang bisa lihat cuman di sekretaris. Jadi yang di sini tuh cuman uh, yang dibuat oleh ini nih, yang tulis rekam fisik ini melalui rekam fisik untuk mejakunya. Untuk arsip pun sama, semua rekam fisik yang udah diserahkan oleh TU-nya. Lalu untuk konfirmasi booking nomor sesuai yang sebelumnya dijelaskan, jadi untuk TU dan Sekre itu memungkinkan untuk melakukan konfirmasi booking nomor. Jadi untuk unit yang memiliki TU atau Sekre dimungkinkan untuk melakukan booking terhadap nomor. Lalu untuk ada di sini statistik, statistik mulai dari ya grafik-grafiknya, lalu di sini ada dashboard, informasi. Ini datanya itu tahun di reset ya. Jadi untuk tahun ini ya ada informasi ini. Surat masuk itu 7, surat keluarnya 16, kayak gitu. Di sini informasi lebih detail per bulannya. Ada di bawahnya. Lalu TU juga bisa melakukan cetak laporan. Cuman di sini tuh hanya metadatanya aja ya. Laporannya enggak sampai ke filenya bisa di-download. Jadi cuman misalkan surat masuk, jadi informasi nomor, pengirimnya, perihal, itu bisa di-download dalam bentuk Excel. Dan laporannya ini bisa per bulan atau langsung masukin range tanggal. Misalkan butuh cuman per minggu atau hari apa aja atau mungkin 3 bulan, karena di sini periodenya yang di sini di depan per bulan. Lalu ada informasi surat masuk. Surat masuk ini ya surat masuk ke unit di mana TU itu ditugaskan dan ke bawahnya. Ini surat masuknya muncul semua. Surat keluar pun sama ini semua surat yang ditantangan oleh pimpinan. Nah, di sini ada checklist untuk surat atas nama. Jadi kalau misalkan defaultnya itu cuman pengirim yang di unitnya. Tapi kalau misalkan surat atas nama, ini bakal muncul juga nih surat-surat yang pejabat itu mengatasnamakan pejabat, ya diatasnamakan lah, mengatasnamakan gitu. Jadi defaultnya surat yang biasa, tapi kalau misalkan ini di checklist, surat atas nama pun akan muncul. Cuman di sini kebetulan nggak ada contohnya. Lalu ada disposisi masuk. Kalau disposisi masuk udah jelas dari eh, unit di atasnya yang melakukan disposisi ke eh, unit TU-nya. Di sini kan kelihatan dari atas semua pengirimnya itu dari atasnya. Nah, kalau disposisi keluar ini baru disposisi yang dilakukan oleh pejabat di unit tersebut. Di sini berarti kan bisa kelihatan untuk nomor ND sekian ini ditujukannya ke siapa aja. Gitu ini karena personal jadi nama personalnya langsung muncul, tapi kalau unit dia akan muncul nama-nama unitnya di tujuannya. Seperti itu. Dan di sini ada informasi tenggat waktu. Ini untuk disposisi keluar, lalu ada counter penomoran juga. Ini lebih ke informasi aja, sebetulnya sama juga dengan tadi di manajemen nomor ini. Cuman ini lebih ke informasi aja. Cuman buat baca aja untuk surat tugas itu nomor berikutnya nanti yang akan keluar nomor 4 dan seterusnya untuk jenis-jenis naskah yang lainnya. Begitupun untuk penomoran atas nama. Kalau misalkan ada, dia akan muncul unit atas namanya. Jadi bukan unit dianya. Jadi misalkan uh,
kepala dua ini atasnamakan kepala satu. Tadi kan di atasnya itu ada kepala satu. Nah, nanti di sini munculnya itu unit atas namanya kepala satu, jenis ND-nya apa, dan nomor berikutnya apa. Karena kan kalau di Nadine itu nomor atas nama dan nomor biasa itu dibedakan ya. Jadi untuk nota dinas biasa mungkin nomor 11, tapi untuk atas nama bisa aja nomornya itu udah nomor 12 atau 13. Itu. Lalu di TU juga bisa melihat surat-surat yang sudah ada di mejaku pimpinan. Jadi mungkin untuk jika ditanya nih oleh konseptor posisi surat atau konsep dia itu udah ada di mana gitu. Oh ternyata udah ada di mejanya pejabat tapi belum dilakukan eksekusi gitu, belum diapa-apakan. Ini bisa dilihat oleh TU. Lalu ada manajemen nomor, ini tadi sama kayak di admin ya, untuk manajemen nomor ada penomoran biasa dan penomoran lainnya. Untuk TU segitu ya ininya apa sih wewenangnya untuk di Nadin. Kalau sekretaris ya punya oh ya punya. Untuk sekretaris ini kurang lebih sama ya dengan TU. Hanya saja untuk meja akunya ini dia ada surat masuk, disposisi dan konsep surat juga gitu. Jadi kan sekretaris ini di Nadine berfungsi sebagai stop juga. Jadi semua surat masuk ke unit sebelum dibaca oleh pejabat itu masuk dulu ke sekretaris. Jadi di sekretaris ini bisa menentukan ketika akan diserahkan urgensinya itu apa gitu. Mungkin ini surat undangan untuk besok gitu kan. Berarti mungkin sekretaris bisa melakukan urgensinya ini sangat segera agar dapat pimpinan itu menindaklanjuti secepatnya gitu, melakukan disposisi siapa yang hadir untuk undangan tersebut. Dan di sini juga ada target penyelesaian yang tadi ya sekretaris bisa ngasih target untuk suatu naskah atau disposisi. Oh, lalu selain itu untuk rekam fisik juga, kalau untuk rekam fisik itu pasti muncul di metadatanya ini track surat. Sebetulnya track surat ini yang nanti akan dikirim ke email pengirim gitu kan. Cuman kalau misalkan ternyata pengirim yang nggak ada email, misalkan ya dia cuman lewat WA atau apa, nah informasi tracking suratnya itu bisa diambil dari sini. Jadi kita klik track surat ini, nanti dikasih aja linknya ke yang pengirim tadi. Nanti informasinya bakal muncul di sini gitu. Jadi dia riwayatnya udah sampai mana, terus tujuannya kemana aja itu pengirim bisa lihat informasinya di link track surat itu. Kayak gitu. Ini disposisi dan konsep surat kurang lebih sama untuk yang sekretaris. Untuk konfirmasi pun masih sama, cuman di sekretaris ini mungkin udah ini juga ya ada TT eksternal. Nah, cuman TT eksternal yang ada di sekretaris ini maksudnya bukan TT eksternal untuk ditandatangan oleh dirinya sendiri gitu, tapi TT eksternal yang akan ditandatangan oleh pimpinannya. Jadi mungkin kan pimpinan butuh dokumen yang harus ditandatangan secara eksternal. Nah, sekretaris bisa ngebantu pimpinan untuk melakukan tambah filenya. Ini di sini. Selain rekam fisik, ya sekretaris pun bisa membuatkan langsung naskah untuk pimpinan ya. Mungkin kan naskah rahasia atau apa yang butuh langsung ditandatangan itu bisa sekretaris melakukan pembuatan konsep secara langsung. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada untuk deadline agak
nggak bisa dilihat ya, nggak ada contoh. Nah ini untuk contoh dari tenggat waktu ya. Di sini udah ada yang melebihi tenggat waktu ya. Sebetulnya ke naskahnya nggak akan terjadi apa-apa ya. Ini cuman sebagai informasi aja sih. Kalau misalkan ada naskah yang tenggat waktunya itu tanggal sekian. Nah, lalu jika ada naskahnya ini ada tenggat waktunya, ketika melakukan arsipkan, ini untuk alasannya ini harus diisi dengan minimalnya itu di 50 karakter memasukkan alasan untuk mengarsipkannya. Entah itu informasi kalau misalkan naskah ini sudah ditindaklanjut atau apa itu pokoknya harus dimasukkan alasan untuk mengarsipkannya. Seperti itu. Paling ini satu, oh nggak ada deh, rahasia nggak ada. Rahasia, ini rahasia nggak? Biasa. Nah ini palingnya satu untuk kalau misalkan dia ada naskah yang rahasia ya. Untuk naskah rahasia, kalau misalkan kita lihat perbedaan dengan yang biasa, ini ada tombol download untuk mendownload naskah utama ya. Tapi di sini karena dia rahasia, tombol downloadnya hilang. Jadi untuk penerima sekalipun dia nggak bisa mendownload naskah utamanya. Kalau di sini kan bisa dilihat nih tujuannya itu ke saya gitu, tapi saya nggak bisa melakukan download. Dan untuk lampiran sendiri, jika saya melakukan download, nah akan muncul informasi watermark tambahan dokumen rahasia di-download oleh NIP berapa, tanggal dan jam berapa. Dan jika dilihat kita DS-nya, mau kelihatan ya, DS-nya itu udah nggak valid gitu. Kalau misalkan dilihat di sini. Gitu. Mungkin untuk di alur yang, fitur-fitur yang baru kurang lebih segitu sih. Udah. Ini yang dikit ya, informasi tambahan dikit mungkin. Di pojok kanan atas itu ada informasi terkait profil kita ya. Nah, di sini juga ada informasi karena kan di Nadine ini kita kerjasama dengan BSSN ya sebagai untuk DS-nya itu. Nah, di sini ada informasi nih sertifikat kita ini lagi aktif atau sudah expired. Ini biasanya untuk pimpinan-pimpinan ya yang kadang dia tanda tangan terus ternyata sertifikatnya itu udah expired gitu. Nah, jadi pimpinan secara personal pun sebetulnya bisa melakukan pengecekan ya status DS dia. Di sini ada tombol refresh. Nah, kalau misalkan ternyata dia sertifikatnya udah mau expired, itu kalau misalkan mau perpanjangnya itu kalau di BSSN caranya dengan set PIN. Jadi reset PIN nanti otot akan masuk ke email kalau nggak salah untuk melakukan reset PIN-nya. Jadi nanti reset, nanti otomatis expired-nya itu akan bertambah. Lalu di sini ada juga kayak untuk pengaturan aja di sini. Pengaturan apa? Untuk user preference. Jadi di
di Nadine itu kan karena sifatnya itu bisa multiple role ya. Jadi satu pegawai bisa memiliki beberapa role. Nah, di sini kita kasih beberapa tema warna ya. Jadi supaya nggak ngebingungin nih. Jadi kalau misalkan role-nya itu yang dari misalkan personal dan juga ada TU gitu. Jadi aku supaya nggak bingung dibuat beda itu bisa. Jadi ketika yang aktif itu role-nya personal, dia warnanya mungkin biru. Lalu kalau misalkan yang aktifnya itu TU, dia ganti jadi warna oranye atau warna pink. Kayak gitu. Lalu di sini juga bisa memilih role utama. Kalau role utama itu nanti uh, defaultnya itu role dari HRS atau sistem uh, ke SDM-nya. Misalkan di sini kan role utamanya itu peranata komputer gitu kan. Cuman di Nadine ini lebih banyaknya itu saya bekerja sebagai misalkan TU. Nah ini kita bisa ganti role utamanya itu jadi ke TU. Jadi ketika pertama kali login, otomatis yang akan aktif ini role-nya role TU. Ini nggak akan role peranata komputer itu. Kayak gitu mungkin ada pertanyaan dulu dari Mas dan Mbak semuanya. Belum dilanjut ke Mas Ripas. Ya, mungkin sedikit tambah informasi untuk limitasi di Nadine. Untuk jumlah lampiran yang kita load itu sebesar 10 mega, namun lebih dari 10 mega uh, tetap bisa diupload, cuma ada kemungkinan gagal ketika upload, jadi harus dipastikan lagi bisa di-download untuk file lampiran yang sisa lebih dari 10 MB. Dan untuk jumlah halaman dalam satu surat, kami pernah mencoba itu, semisal itu hanya teks dan tidak ada table, itu bisa sekitar 2.000 atau 3.000 halaman, itu masih aman. Nah, cuma semisal dari uh, naskah tersebut isinya table semua, itu biasanya hanya di sekitar 200 sampai 400 halaman yang aman ketika konversi ke PDF-nya seperti itu. Dan untuk CT eksternal, kan di CT eksternal itu kita bisa menambahkan penjelatangan. Jadi satu file itu bisa di-DS oleh beberapa orang. Nah, di kami melimitasi, uh, besar sih limitasinya, satu file tadi itu maksimal bisa di-DS oleh 100 orang. Jadi misalnya kalau lebih dari 100 itu akan bermasalah filenya. Jadi mungkin kalau ada kebutuhan satu dokumen ditandatangani oleh semua pegawai deputi kayaknya belum memungkinkan di aplikasi Nadine. Sebenarnya isunya bukan di Nadine-nya. Jadi ketika kita mengirim ke BSSN, itu pasti kan error di BSSN-nya ketika satu file tadi sudah di-DS oleh terlalu banyak pegawai seperti itu. Dan mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas Mbak terkait yang sudah kami demokan dari modul admin, dari ROTU, sekretaris, atau mungkin masih ada selama penggunaan Nadine di LKN mengalami hal-hal yang kebuntuan atau mungkin ada saran. Ya, silakan Mbak. Izin Mbak, terkait NIP, sebenarnya itu ada variabel di template-nya. Jadi misal dari template-nya di Nadine sudah ada variabel tadi, itu akan otomatis tergenerate seperti itu. Nah, mungkin kalau ada template-template yang sebenarnya itu ada NIP-nya, nanti bisa dikoordinasikan dengan timnya sekretariat supaya mereka bisa mengupdate template-nya dengan ada variabel NIP tadi seperti itu. Lagi mungkin dari Mas Mbak atau dari tim Sekretariat sudah menunjukkan jam 12, masih lanjut atau gimana? Ya, 12. Nah, ini dari Mbak Azaria sudah ngasih kode, mungkin Mas Angga bisa ditutup.
Nah, Ada lagi yang mau ditanya? Baik yang dipaparkan hari ini atau yang existing masalah? Kalau nggak ada mungkin saya kembalikan ke Mbak Azaria. Kalau memang nggak ada, terima kasih dari kami. eh, Cukup sekian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti terkait dengan yang Nadine implementasi versi barunya lebih smooth dibandingin yang versi sebelumnya. Mungkin yang saya tangkap kalau misalkan versi existing itu biasanya banyak kendala di masalah login, ya, 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 Jumat sore. Oh iya, dia Jumat sore udah pulang, Mbak. Oke, oke. Ya, jadi yang paling sering itu yang terkait dengan satu Nadine itu isunya isu terkait dengan login gitu kan yang susah. Nah, tapi kalau yang di nanti yang versi baru itu harusnya sudah nggak ada isu terkait dengan login atau performa sih sebenarnya karena konsepnya barang yang sama dengan yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan tahu Sri Kandi ya model seperti itu gitu kan siapapun yang akses ke barang yang sama. Jadi kalau misalkan nanti di OEKN masalah atau lemot atau apa ya di kita juga bermasalah gitu kan. Jadi kalau yang sekarang memang masing-masing gitu kan di OEKN masalah di kita mungkin enggak gitu kan atau kebalikannya. Tapi kalau nanti pasti kita akan merasakan yang sama gitu. Dan kemungkinan ya kita juga nggak mungkin lama-lama kalau ada masalah sih. Oke, kalau memang tidak ada lagi, paling kami cukupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk depannya, jika ada pertanyaan, mungkin bisa ke sekretariat atau nanti seperti apa mekanisme untuk ke depannya, untuk gangguannya, nanti diinfokan oleh sekretariat. Oke, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu materi untuk sosialisasi dan workshop daripada Nadine SAS pada pagi hari ini. Untuk acara pada hari ini sudah selesai dan para hadirin dan pemateri juga nanti bisa mengambil kotak makan siang yang ada di meja registrasi di depan tadi. Acara kami tutup dan terima kasih.
Oh ya, teman-teman peserta pelatihan boleh tolong dokumentasi dulu di tengah-tengah sama narsum ya. Boleh di sini. Ya. Oh, masuk aja masuk. Baris-baris. Oke. Izin. Kami hitung lagi. 1, 2, 3. Ya, ada yang berubah. 1, 2, 3. Lagi. Gaya aku bebas. Ya boleh gaya. Lovable City IKN. Yang merasa tangannya ketinggian. Ya, yang baru balik dari Ambon. 1, 2, 3. Ya, kasih. Thank you semuanya. Makasih. Untuk konsumsi ada di meja registrasi depan, bisa segera diambil. Terima kasih. Konsumsinya sama Julius ya guys.